kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa, dalam program Sahabat Galilea. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, Bapak Ibu mohon channel ini Bapak Ibu subscribe ya. Dan juga tolong bantu saya untuk share ya kepada yang lain, supaya Sahabat Galilea ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya melihat channel yang konsisten pada firman Tuhan kayaknya ya cuman tidak terlalu diminati oleh banyak orang ya. Oleh karena itu Bapak Ibu bantu saya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, tanda peringatan, supaya ketika ada video yang diupload, ada live streaming, langsung ternotifikasi di HP Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan apa yang kami tayangkan dari channel Galilea Network ini. Baik Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk kita membaca, mendengarkan firman Tuhan sebagaimana biasanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terpujilah Engkau, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami siapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang mengganggu jalannya pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan juga turun kepada setiap perangkat IT yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan kepada seorang akan yang lain, saya ulangi, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bapak Ibu, seperti juga Rasul Paulus mengingatkan kita. Kalau ini Petrus ya, surat ini ditulis oleh Petrus. Tapi juga kalau kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini sudah ada di akhir dari akhir zaman. Iya kan? Kalau saudara baca di 1 Timotius pasalnya yang ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman.
Nah, di sini kita, di bagian bacaan kita ini, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu. Jadi bahasanya Rasul Petrus adalah kesudahan segala sesuatu. Bahasanya Rasul Paulus adalah akhir zaman. Ya. Kita berada di penghujung dari akhir zaman. Rasul Petrus menekankan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita buat? Di sini dikatakan, karena itu, ya kan, kuasailah dirimu. Jadilah tenang, dan kita diingatkan supaya kita banyak berdoa. Dapat berdoa. Nah, bagi orang percaya, kehidupan setiap hari adalah doa. Jadi saudara, kehidupan kita setiap hari ini adalah doa. Ya kan? Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap waktu, setiap hari kita harus berada dalam roh doa. Amin. Kita berdoa bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi sepanjang hari, di setiap waktu. Karena itu, saudara, di sini tidak berbicara soal doa secara formal, ya kan? Karena doa secara formal adalah kita masuk di dalam kamar, mengunci pintu, lalu kita berdoa seperti ajarannya Tuhan Yesus. Tetapi sini kita diingatkan bahwa kehidupan kita ini adalah doa. Amin. Nah, karena itu kita harus memiliki roh doa. Ingat saudara bahwa kita sedang berada di penghujung dari akhir zaman. Di penghujung dari akhir zaman. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Ya saudara ya. Tanda-tanda akhir zaman itu kan sudah nyata. Ya kan? Nah, kita berada di penghujung dari akhir zaman. Nah saudara, artinya kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Jadi berdoa adalah sesuatu yang harus, atau berdoa adalah suatu keharusan bagi kehidupan seorang Kristen. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga dan berdoa. Sepanjang hari kita berdoa. Kita harus punya roh doa. Berjaga, ya kan? Nah, menghadapi masa-masa yang sukar saat ini, tidak ada jalan lain, saudara, yang akan kita buat selain kita harus mencari Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita baca di 1 Tawarik 16 ayat 11, dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Itu Mazmur 9, ya, ayatnya yang ke-11, bagian B. Nah, Mazmur 34 ayat 11 dikatakan begini, singa-singa muda merana kelaparan. Singa muda merana kelaparan. Secara secara logika, singa-singa muda gak mungkin mati kelaparan. Karena dia singa muda, bukan singa tua. Iya kan? Tapi kalau Alkitab katakan singa-singa muda merana kelaparan,
berarti bisa terjadi. Iya kan? Kenapa bisa terjadi? Karena terjadi krisis ya. Misalnya ya, singa muda walaupun dia hebat dalam soal berburu ya, mengejar ya, mangsanya, matanya tajam, pendengarannya oke ya, kakinya kuat untuk mengejar mangsanya. Tapi kalau tidak ada binatang lain yang melintas di situ atau tidak ada mangsanya, dia bisa mati kelaparan. Walaupun dia singa muda, ya beda dengan singa tua. Kalau kita lihat di sana di Taman Safari ya, singa tua kan dia cuma tidur, ya banyak tidurnya. Kenapa? Karena sudah tua. Karena kalau orang juga sudah agak uzur ya, sukanya ya di tempat tidur ya. Haleluya. Kayak saya ini sudah umur begini saudara, pingin tidur-tidur terus ya. Kadang-kadang ini sambil menyampaikan firman Tuhan ini udah ngantuk. Haleluya. Saya pernah loh dalam doa saya tertidur. Haleluya. Nah Bapak Ibu ya, jadi ini singa-singa muda nggak mungkin bisa merana kelaparan ya. Beda sama singa tua yang tidak bisa lagi berlari, matanya sudah katarak, pendengarannya sudah berkurang, ya kan? Udah kena asam urat, kaki sudah nggak bisa kuat lari. Nah ini singa muda loh, ya bisa merana kelaparan karena terjadi krisis ya, krisis pangan. Maksudnya nggak ada mangsa, nggak ada binatang lain yang melintas di zonanya, ya kan, di daerahnya. Dia bisa merana kelaparan, ya. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang yang mencari Tuhan, ya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Jadi singa-singa muda merana kelaparan, ya. Ini bicara soal kekeringan, soal krisis. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Amin saudara, ini luar biasa. Ya. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekalipun hidupnya pas-pasan, pas butuh, pas ada. Haleluya. Mari kita belajar dari seorang Daniel. Daniel adalah seorang yang tekun berdoa. Dan tertulis di Daniel pasal 6 ayat 11, dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa. Jadi biasa dilakukan. 3 kali sehari. Kalau Daud 7 kali sehari. Kalau saudara-saudara kita Islam 5 kali sehari. Saudara berapa kali? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari 4 kali. 4 kali kan? Ya 4 begini Pak Pendeta, bukan begini. 4 kali. Masih kalah dengan tetangga 5 kali. Tapi kalimat selanjutnya kan dibilang begini. Tak hentinya mengucap syukur. Nah, jadi tiada hentinya kita mengucap syukur. Amin. Jadi kita harus memiliki roh doa. Sehingga sepanjang hari kita dalam keadaan yang berdoa. Ingat, bukan secara formal,
Nanti orang bilang, kapan kita kerja apa pendeta, kapan makan, mandi, masa doa melulu? Saudara, doa itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dari pagi sampai malam. Ya kan? Hidup kita ini adalah doa. Amin. Apa itu doa? Doa bagi saya adalah dekat oleh Allah. Haleluya. Jadi kalau saudara mau dekat sama Tuhan, hanya ada satu cara, doa. Iya kan? Karena dikatakan di Yeremia 33 ayat 3, ya kan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Dan ada lagu yang mengatakan, Yesus hanya sejauh doa. Amin. Tuhan hanya sejauh doa. Waktu kita berdoa dan kita punya tempat berdoa itu semua tempat, termasuk di WC. Ya kan, bisa berdoa. Seperti si Eliezer itu ya, yang diperintahkan oleh Sambo untuk menembak Yosua. Ya kan? Dia berdoa. Dia minta sama Tuhan supaya Tuhan menggagalkan rencana itu. Tetapi karena adanya hubungan kuasa relasi ya, perintah atasan, ya dalam saat itu dia tidak bisa menolak ya. Tapi harusnya dia bisa menolak. Ya kan? Harusnya dia bisa menolak. Tapi entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu ya. Sebab yang satu yang namanya RR itu kan dia tidak punya nyali, dia tidak kuat gitu kan. Maka si Eliezer ini ya diminta, tapi kayaknya dia sebetulnya di hatinya menolak ya. Dia sudah ungkapkan itu di pengadilan ya waktu itu. Tapi karena ada kuasa relasi ya. Nah, kita tinggalkan itu saudara ya. Kalau kita punya roh doa ya sepanjang hari, karena saudara, iblis itu berusaha untuk merampas ya merampas roh kita. Ya, boleh dikatakan begitu. Ya, supaya roh kita itu tunduk pada kekuasaan dunia, bukan pada kekuasaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kita harus punya roh doa. Sehingga sepanjang hari roh kita terhubung dengan Tuhan. Saya kalau berdoa saudara tidak secara formal. Di jalan saya berdoa, sambil nyetir ya. Saya berdoa ya. Atau kita waktu menyanyikan lagu-lagu pujian, ada lagu-lagu yang di dalamnya itu mengandung unsur doa. Ya. Kita berbicara seperti kita berbicara kepada sahabat, karena memang Yesus mengajarkan kita, menyatakan bahwa kita sahabatnya, ya kan? Nah, jadi saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, Tuhan itu hanya sebatas atau sejauh doa. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Mau di kamar, mau di jalan, mau di mall, mau di toilet, bisa berdoa. Ya, kalau ajaran yang seberang sana di toilet gak bisa berdoa. Kenapa? Karena tempat yang najis. Ya. Nah, kalau kekristenan, ya hati kita yang harus kita jaga. Jangan hati kita penuh dengan kenajisan. Ya kan? Nah, kita lihat Daniel, dia 3 kali sehari, Daud 7 kali, tetangga kita 5 kali. Nah, kalau kita
nggak terbatas. Amin, amin. Daniel saja kita pakai standar yang biasa mungkin ya. Kalau 7 kali kan agak, sehari 7 kali, wah, agak mungkin kita bilang agak berat ya. Yang 5 kali aja sehari agak berat ya. Yang 3 kali aja saudara ya. Daniel melakukan hal itu selama bertahun-tahun ya. Ia tertawan di kerajaan lain. Namun Daniel tidak putus asa atau tidak berubah sikap untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Ia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui doa yang ia lakukan 3 kali sehari. Kayak minum obat ya. Dia lakukan 3 kali sehari. Meski sepertinya waktu demi waktu, tahun demi tahun yang ia lewati tidak menunjukkan sesuatu pun terjadi. Alkitab menyatakan bahwa kehidupan doa Daniel tidak terpengaruh oleh situasi yang ada. Haleluya. Nyata sekali ada dampak yang luar biasa dari kehidupan doanya. Daniel tampil sebagai seorang muda yang istimewa dan memiliki roh yang luar biasa. Sehingga raja pun memberikan kepadanya jabatan yang tinggi. Sebab tidak ditemukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan Daniel. Saudara, di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ya. Daniel pasalnya yang ke-6 saya akan bacakan untuk saudara. Pada ayatnya yang ke-29 ya. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 29 dikatakan begini. Ya, di ayat 29 dikatakan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores oleh orang Persia itu. Jadi dia memiliki jabatan yang tinggi, ya kan? Di dua raja ya. Darius pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Kenapa bisa? Ya. Karena Daniel tampil sebagai seorang muda yang tidak didapati sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Daniel ini dikatakan mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan juga pada zaman Kores. Perhatikan bahwa kesetiaan Daniel dalam hal doa bukan tanpa ujian, saudara. Justru tantangan yang harus ia hadapi sangat berat. Tapi dia tidak pernah yang namanya berkompromi dengan dosa. Karena ketegasannya terhadap menolak dosa, ya kan? Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan karena ketegasannya menolak hal-hal yang disodorkan oleh raja dalam kerajaan itu, dia tegas
terhadap dosa, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang tampaknya menjadi akhir dari segalanya. Ya kan? Waktu dia dimasukkan, dilempar ke gua singa, ini sepertinya akhir dari kehidupan dari seorang Daniel. Namun justru hal itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Ini adalah dampak dari doa. Saudara, mari kita bangun roh kita melalui doa. Karena dengan berdoa kita sedang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pada saatnya Dia pasti menyatakan kuasanya atas kita seperti yang Dia nyatakan kepada Daniel. 2023 ini yang kita sudah berada dan kita sudah ada di bulan kedua. Saudara, bagaimana ya setelah kita menjalani 1 bulan lebih di 2023? Apakah atmosfer kesusahan itu kita rasakan? Tahun-tahun yang sukar. Kalau kita merasakan itu, hanya ada satu cara untuk membuang atau melenyapkan atmosfer itu, yaitu doa. Dengan doa kita akan melihat keajaiban. Waktu kita berdoa, mujizat dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Segala kuasa dan kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Melalui firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kami diminta menguasai diri kami supaya kami tenang, dan dengan begitu kami berdoa. Kami dapat berdoa. Doa dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran dan juga ketakutan. Kami percaya 2023 ini ada kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Apa yang hilang di 2021-22 akan Tuhan kembalikan bagi kami di 2023 ini. Kami percaya di 2023, 1 bulan lebih kami jalani, kami tetap percaya bahwa ini adalah tahun kemenangan bagi kami. Kami akan melihat terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pemeliharaan-Mu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Berkati kami semua, rumah tangga kami, pekerjaan pelayanan kami, finansial kami, usaha bisnis kami. Tuhan berkati semuanya. Yang mungkin saat ini berada di titik paling bawah. Tahun ini, dengan bulan yang sedang berjalan ini, kami melihat pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan akan mengangkat kami, sehingga kami akan dipulihkan. Kami akan melihat bahwa Tuhan ajaib dan sanggup mengadakan, bahkan sanggup membuat hidup kami berkemenangan
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. God.